Bahkan kalau ngomong peluang, mahasiswa kita alumni juga banyak yang di bidang distribusi. Nah, jadi sekarang itu tuntutan marketing sangat tinggi karena perusahaan kan hidupnya dari saya mengkutip kalimatnya, saya bisa sampai di tempat ini karena saya membuat perusahaan. Halo guys, salam multikultur. Kembali lagi dengan saya Ivan sebagai salah satu alumni di Politeknik Ubaya di jurusan Digital Business and Marketing atau bisa disebut dengan Manajemen Pemasaran. Jadi episode kali ini saya sedang ditemani oleh salah satu kaprodi di Politeknik Ubaya dan juga sebagai dosen. Beliau adalah Pak Rahmat Saleh. Jadi di episode kali ini saya sedang ditemanin oleh kaprodi di salah satu Politeknik Ubaya dan juga sebagai dosen beliau adalah Pak Rahmat Saleh. Bisa disapa Pak untuk pemirsanya. Halo semuanya, halo Ivan. Halo Pak Rahmat. Jadi beliau ini juga salah satu sebagai dosen saya dulu gitu Pak ya. Jadi Pak Rahmat Saleh yang juga dikenal sebagai dosen manajemen pemasaran ya, betul Pak? Terkait untuk hari ini Pak, kita membahas judul peluang kerja untuk lulusan program studi Digital Business and Marketing yang ada di Politeknik Ubaya. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, terkait untuk peluang kerja yang ada di Indonesia terutama, kita langsung membahas nih Pak untuk kompetensi dan juga kemampuan apa yang dimiliki oleh teman-teman dari mahasiswa Politeknik Ubaya seperti itu Pak. Itu bisa dijelaskan. Ya, oke. Terima kasih Ivan ya. Mungkin sebelumnya saya mau kenalkan dulu ya. Jadi depan saya ini juga alumni ya. Alumni dari prodi Manajemen Pemasaran atau Digital Business and Marketing. Tahun berapa ya? 2016 ya. Oh iya, oke. Cukup lama ya, berarti sekitar nggak kerasa sih Pak. Nggak kerasa ya. Jadi angkatan 2018. Ivan ini juga mahasiswa saya salah satu yang terbaik ya, sampai sekarang bekerja di kampus tercinta ini. Itu ya, betul ya. Saking dicintainya mungkin. Saking dicintainya, betul. Jadi Ivan ini bekerja di tim info ya, betul, marketing betul. Dan tim info dari Politeknik Ubaya, gitu ya. Betul. Oke, jadi kembali ke pertanyaan tadi ya. Apa sih kemampuan atau kompetensi gitu dari alumni ini? Jadi ngomongin saya nih Pak ya, ngomongin saya kan, saya alumni ya Pak ya, kompetensi saya gitu merepresentasikan alumni MP nih Ivan. Iya betul. Oke, jadi kalau bicara tentang kemampuan, prodi kita ini kan di prodi yang namanya manajemen pemasaran atau sering kita sebut dengan prodi digital business dan marketing. Nah, jadi prodi ini basicnya adalah manajemen dan pemasaran. Kemudian kami menambahkan kemampuan-kemampuan di digital marketing, sehingga prodi ini melakukan rebranding dengan nama prodi digital business dan marketing. Melihat dari nama itu, ya, melihat dari nama yang rebranding itu, maka di sini kurikulumnya semua berubah. Ini saya cerita dulu sedikit ya. Kurikulumnya berubah. Yang dulu dari marketing konvensional ya berubah menjadi ada unsur digital marketingnya, begitu ya. Jadi berubah Pak ya? Berubah. Ya. Pada tahun berapa Pak, kalau boleh tahu? Berubahnya di tahun 2022. Oh pantes Pak, karena saya lulus tahun 2021. Masih belum ya? Namanya masih manajemen pemasaran. Oh betul ya. Jadi. Jadi terkait untuk nama program studi berubah, jadi kurikulum udah pasti ada beberapa mata kuliah yang diubah gitu Pak. Iya betul. Nah, itu gimana Pak? Maksudnya diubah itu kenapa? Ya. Itu seperti apa? Atau mungkin karena ada dari beberapa untuk peradaptasian lah Pak dari perusahaan-perusahaan yang untuk zaman sekarang istilahnya kayak gitu, terutama untuk yang waktu zaman COVID kan Pak, ada beberapa banyak sekali untuk perubahan gitu Pak, baik di sektor pendidikan ataupun sektor di perusahaan, kurang lebih seperti itu Pak. Iya. Jadi begini, perubahan itu kan terjadi karena menambahkan kompetensi atau kemampuan dari mahasiswa ya. Kembali ke pertanyaan tadi, kemampuan apa sih Pak yang dibutuhkan kan ya. Jadi dengan tambahan kompetensi atau kemampuan ini berarti kita harus merubah kurikulumnya.
dari yang semula itu konvensional menjadi ada unsur digital marketingnya. Nah, dari situ harapan lulusan ini kemampuannya apa saja? Memang basic kemampuannya adalah menjual ya. Ilmu marketing konvensional seperti selling, kemudian promosi ya, kemudian bagian-bagian dari personal selling ya. Nah, itu kemampuan basicnya dari program studi ini. Namun dengan adanya kemampuan tambahan digital, maka kemampuan tambahan ini bisa ditambahkan. Contohnya itu mampu mengelola sosial media, ya. Kemudian mampu mengelola perusahaan yang sudah digital, ya. Kemudian mampu memasarkan secara digital. Nah, aspek-aspek ini atau kemampuan-kemampuan ini yang akan kita breakdown lagi menjadi kompetensi-kompetensi yang ada di dalam mata kuliahnya. Contohnya, ada mata kuliah namanya e-commerce. Ya, e-commerce ini bagaimana mengelola perusahaan yang berbasis digital, ya, mulai dari B2B, B2C, ya, bagaimana berkomunikasinya, bagaimana mereka terintegrasi. Nah, itu akan dijelaskan dalam mata kuliah e-commerce. Nah, kemampuan itu dimunculkan di mata kuliah itu, contohnya. Kemudian ada mata kuliah pemasaran digital. Nah, itu di mata kuliah pemasaran digital itu kemampuan contohnya sebagai media sosial spesialis, ya. Apa itu? Jadi mereka diberi kemampuan untuk mengelola sosial media untuk sebuah perusahaan atau instansi, ya. Manfaatnya apa? Ya untuk kembali lagi ke marketing, ya, untuk pemasaran dengan ya. Jadi kemampuan sebagai mengelola mengoptimalkan sosial media, gitu kan ya. Mulai dari membuat konten, kemudian mengembangkan viewernya, ya, mengevaluasi kinerjanya. Nah, itu kemampuan yang diberikan pada sosial media spesialis, gitu kan ya. Jadi mungkin untuk kompetensi yang dimiliki dari lulusan Poltek ini ya Pak ya, terutama karena ada upgrade, terutama untuk kurikulumnya. Betul, mengikuti perkembangan zaman, tuntutan dari perusahaan. Sekarang ini kan dituntut digitalisasi gitu Pak. Betul. Jadi kan semuanya persaingan. Perusahaan-perusahaan atau bisnis itu bersaing. Nah, yang bersaing ini kan bagian marketingnya, gitu kan ya. Nah, kalau dulu marketing hanya konvensional, hanya tenaga salesnya, hanya SPG-nya, ya. Tapi sekarang tidak. Perusahaan-perusahaan ini, contoh ya, perusahaan ini saling bersaing dalam online marketingnya, contohnya. Nah, contohnya itu ini sering nggak kita lihat di feed media sosial kita itu kan ya, ngomongnya tentang all you can eat. Wah, kita bingung pilih yang mana itu ya, semuanya betul, mempromosikan. Semua makanan, semua bakar-bakaran gitu Pak. Cuma nggak tahu kita nggak bisa bedain nih kalau kita nggak bisa melihat. Jadi kalau kita nyoba gitu, mungkin untuk zaman sekarang ya kita harus lihat dari mana ya, dari sosial medianya gitu mungkin Pak. Betul ya. Jadi di situ area bekerjanya seorang sosial media spesialis itu kan ya, bagaimana mengembangkan kontennya, mengenalkan produknya. Nah, seperti itu. Ada di samping itu juga kemampuan tentang ini ya, copywriting ya, bagaimana membuat kalimat yang baik, penulisan yang baik, itu kan dasar-dasarnya. Jadi supaya kalimat itu bisa diterima oleh pendengar, oleh pelanggan, itu kan ya. Lanjut dengan perdagangan Pak Rahmat. Oke. Dan jadi persaingan tadi itu kan antar perusahaan ya, tapi unit bisnisnya atau unit di dalam bisnisnya itu bagian marketing yang mengelola sosial medianya. Bagaimana dia mengatur sosial medianya supaya bisa menjangkau audiens yang banyak. Nah, itu karir seorang marketing ya, terutama di digital marketing. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, jadi yang utama terkait untuk digitalisasi gitu Pak. Karena juga jadi intinya Politeknik sendiri itu
berupaya untuk beradaptasi ya Pak ya, untuk Ya. perkembangan zaman. Khususnya prodi manajemen pemasaran atau digital business Dan marketing, memang ya. Poltek sendiri itu melihat peluang itu gitu Pak ya. Jadi diterapkanlah di Politeknik Ubaya atau bisa juga di program studi Digital Business and Marketing. Betul. Oke. Iya. Setelah dilihat untuk penjelasan dari Pak Rahmat nih Pak terkait untuk kompetensi dari mahasiswa atau alumni dari Poltek, dengan memiliki skills atau kemampuan yang itu tuh Pak, bagaimana sih Pak peluang kerja lulusan dari Politeknik Ubaya atau untuk khususnya ini dari prodi manajemen pemasaran atau digital business and marketing seperti itu Pak? Oke. Peluang kerjanya tentu sangat luas ya. Kembali lagi tadi persaingan yang saya jelaskan sebelumnya. Karena banyak persaingan, berarti perusahaan itu harus punya bagian marketing yang besar, yang hebat gitu kan ya, supaya mampu bersaing dengan kompetitornya. Contoh tadi ya, kembali lagi saya ulang lagi. Jadi contohnya all you can eat, resto all you can eat. Itu antara satu dengan yang lain kan saling promosikan, saling perang harga, saling membuat konten, ya itu yang men-setting semuanya kan orang-orang marketing. Nah, berarti semua perusahaan sekarang itu yang bersaing butuh orang-orang marketing. Nah, kebutuhan itu yang bisa saya sebut sebagai peluang, gitu kan ya, peluang karena kebutuhannya besar sehingga peluangnya banyak, gitu kan ya. Jadi berbagai macam perusahaan, baik perusahaan itu di bidang makanan, di bidang fashion, di bidang minuman, ya atau yang lainnya. Jadi mereka itu semuanya bersaing. Karena persaingan itu membutuhkan tenaga marketing, gitu kan Ivan ya. Nah contohnya aja Ivan ini ya. Ivan kan di kampus kita ini di-hire untuk bagian apa Ivan sekarang ini? Kalau untuk kita staff info Pak, tapi kalau saya sendiri lebih ke sosial medianya sih Pak. Nah, seperti apa yang kerjakan Ivan? Ivan kan alumni Prodi MP. Iya betul Pak. Memang saya alumni Prodi MP dan memang ada beberapa mata kuliah yang hampir banyak bisa diterapkan sih Pak di salah satu pekerjaan terkait untuk cara berkomunikasi dengan orang, terkait bagaimana cara menghandle orang atau people ya Pak. Kalau dalam artinya untuk dalam lingkup besar ya Pak atau perusahaan. Tapi kalau yang sudah pernah sebutkan terkait sosial media atau copywriting itu memang perlu sih Pak. Itu yang waktu kuliah juga diajarkan gitu Pak sama dosen-dosen. Jadi saya mengatur sosial medianya, saya mengatur terkait paid promote lah istilahnya seperti itu. Bahkan saya juga mengatur kapan sih untuk jadwal jamnya yang tepat gitu tuh Pak. Nah itu untuk posting ya? Iya betul Pak. Itu salah satu skills. Ya. Salah satu skills yang mungkin harus dimiliki oleh sosial media spesialis gitu sih Pak. Ya, saya lihat kan Ivan ini bertugas salah satunya yang saya lihat loh ya. Ivan itu kan terkait dengan semua kegiatan dijadikan konten, kegiatan di kampus kita jadikan konten, diupload di sosial medianya. Bahkan Ivan juga saya lihat juga di kolom-kolom komentarnya itu nanggepin komentar dari para subscriber atau mungkin penontonnya gitu kan. Followersnya gitu. Followersnya juga gitu kan ya. Di balik kamera saya ini juga ada mahasiswa saya ini di prodi manajemen pemasaran namanya Habil ya. Mungkin di balik layar nggak kelihatan. Halo Habil ya. Habil, Habil ini jago dalam pengambilan gambar, multimedia, pengambilan gambar, editing dia jago. Nah itu kan basic yang diupload jadi konten, betul kan ya. Nah, kemampuan itu juga harus dimiliki. Nah, salah satunya Habil ini setelah diajarin di kelas itu kan ya dia terapkan, dia hobi, passion, dan akhirnya dia bantu kita untuk podcast hari ini gitu kan. Keren Pak ya. Mahasiswa Politeknik sendiri belum lulus Pak, langsung diterapkan ilmunya. Gitu. Langsung diterapkan ya. Ini bahkan berhonor ini tidak gratisan ini ya. Saya spill aja ini kalau dia berhonor gitu kan ya. Ya, karena memang kita menghargai kemampuannya gitu kan ya. Artinya dia punya, kembali lagi ke pertanyaan pertama tadi, dia punya kemampuan atau kompetensi ya yang bisa digunakan oleh dunia industri. Nah, itu yang dicari gitu kan ya. Makanya kalau menjawab tentang peluangnya sangat luas banget. Karena semua perusahaan atau bisnis itu pasti membutuhkan seorang marketing. Baik konvensional, sales ya atau salesman,
tenaga penjual atau mungkin yang di bidang digital marketing gitu kan ya. Betul, Pak. Jadi marketing, kalau saya sempat ingat sih Pak, perkataan salah satu dosen saya waktu itu, jadi sales atau marketing jadi salah satu ujung tombak di perusahaan gitu Pak ya. Betul, Dan itu yang konvensional gitu kan ya. Dan kalau untuk sekarang kan karena digitalisasi gitu Pak, jadi berperangnya digital gitu Pak ya. Iya, Mau nggak mau kita juga harus melatih skills kita di dunia digital Pak. Betul. Jadi baik yang copywriting, baik terkait untuk pengeditan, konten, sosial media dan lain sebagainya gitu Pak ya. Oke. Bagus nih untuk peluang lulus di prodi ini gitu Pak. Ya, betul. Bahkan kalau ngomong peluang, mahasiswa kita alumni juga banyak yang di bidang distribusi. Karena distribusi itu kan tidak hanya mendistribusikan barang ke konsumen, tapi juga dia mencari konsumen baru, gitu kan ya. Contoh, ada salah satu perusahaan distributor yang alumni kita banyak di sana ya, dia bertanggung jawab ke toko-toko. Jadi pelanggannya itu toko-toko. Dia mendistribusikan barang ke toko, tapi tidak hanya mendistribusikan, dia juga memasarkan ke toko-toko baru. Ya, kalaupun toko yang lama, dia menawarkan produk-produk yang baru. Berarti kan dia menjalankan distribusi dan marketing. Betul. Gitu ya. Nah, jadi sekarang itu tuntutan marketing sangat tinggi karena perusahaan kan hidupnya dari jualan gitu Pak ya. Dari mana? Dari penjualan. Dari penjualan, ya. Dari penjualan. Kalau nggak ada yang dijual berarti nggak ada pemasukan. Nggak ada pemasukan. Kalau nggak ada pemasukan nih teman-teman nggak bisa gajian. Nggak bisa gajian, gitu kan ya. Nah, jadi makanya orang marketing itu dibutuhkan. Bahkan saya pernah bekerja dulu ya, sebelum saya menjadi dosen, general manager saya itu bicara. Ini saya quote dari kata-kata beliau itu kan ya. Beliau general manager di area Jawa Timur. Itu kan. Ini perusahaan yang besar, saya nggak perlu sebutkan. Nah, saya mengquote kalimatnya, saya bisa sampai di tempat ini karena saya membuat perusahaan untung. Jadi saya tidak melewati tangga-tangga yang berbelit-belit. Karir saya bak roket karena saya langsung dilirik dari manajemen atas. Kenapa saya dilirik? Karena siapa sih orang ini? Kok bisa banget mendatangkan banyak pelanggan? Akhirnya banyak omsetnya. Nah, keuntungan perusahaan akhirnya besar. Secara karir otomatis. Nah, jadi melihat peluang, tantangan ya di prodi digital business marketing ini sangat luas, sangat besar. Bahkan dibutuhkan banget. Kalau menurut saya, ya itu sangat dibutuhkan. Walaupun disiplin ilmu yang lain juga butuh. Tapi kalau dari segi yang saya lihat, dari segi saya, itu saya melihat digital business marketing ini sangat diminati oleh perusahaan, sangat dibutuhkan. Semuanya butuh, gitu kan. Dan pasti butuh Pak. Dan pasti butuh. Ya, karena untuk semua perusahaan pasti butuh yang namanya marketing atau marketer gitu ya, betul untuk kehabil. Semua ilmu tentu butuh, gitu kan ya. Ilmu yang lain juga butuh. Namun kadang itu nafas yang utama itu di marketing. Kenapa? Karena logika kita sederhana saja. Perusahaan bisa untung karena bisa menjual produk. Yang menjual ini siapa? Ya di bagian marketing. Menjualnya dengan cara bagaimana saja. Itu yang men-setting marketing, gitu kan ya. Orang-orang marketing ini yang men-setting, khususnya dia yang punya, misalkan di online ya, orang yang punya kemampuan digital marketing, gitu kan ya. Ketik jos Pak. Jadi sebenarnya karena tadi Pak Rahmat menjelaskan terkait untuk peluang kerja itu kan banyak Pak ya. Mungkin bisa dirincikan Pak bidang-bidangnya Pak. Ya. Terkait bidang juga tadi Pak Rahmat juga sempat bilang terkait ada yang pengalaman. Saya juga ada pengalaman nih Pak ya. Ternyata saya juga dulunya itu sempat bekerja di perusahaan Pak, distributor yang mungkin ternama lah Pak di Indonesia. Oh ya, Ivan juga ya? Iya, waktu itu Pak. Ya, Ivan ini juga di distributor waktu itu ya. Ya memang waktu itu saya di unit tim sales lah Pak, tapi bukan di salesnya sendiri. Dan memang semua ilmu yang ada di perkuliahan itu memang benar-benar ini Pak berguna Pak menurut saya. Memang kalau itu yang memang itu kan konvensional Pak ya untuk manajemennya. Memang untuk bagaimana cara kita ngomong sama orang, bagaimana cara kita dealing sama orang, bagaimana cara kita supaya orang itu bisa apa ya Pak ya. Jadi kayak ada hubungan itu Pak.
Jadi bagaimana cara kita menjaga hubungan kita sama pelanggan supaya bagus gitu, Pak, ya? Kemampuan sellingnya ya. Iya gitu kan, itu secara lapangan Pak ya. Tapi kalau untuk saat ini nih ya mungkin lebih ke digitalisasi gitu Pak ya. Ya, walaupun semuanya tetap berjalan dua-duanya ini ya. Hmm. Memang sekarang yang lagi naik daun atau banyak digunakan itu di digitalnya. Tapi marketing konvensional masih digunakan oleh banyak perusahaan. Gitu kan. Jadi untuk bidang-bidang di perusahaan mungkin Pak ya masuknya ke kayak sosial media spesialis seperti itu mungkin Pak. Ya betul, bidang-bidangnya banyak gitu kan ya. Bahkan pelayanan itu bagian dari marketing ya. Jadi ketika kita misalkan di toko gitu kan ya, itu kan kadang itu memang itu area pelayanan, tapi kadang kita sambil ditawari ini, tawari itu, dijelaskan produk ini, produk itu. Nah itu juga sebagai salah satu ilmu marketing Pak ya. Iya, ya karena pelayanan itu bagian dari marketing, kemampuan dari marketing gitu kan ya. Kemudian pembuatan video otomatis itu kan ya. Bagaimana teknik membuat videonya diberikan, bagaimana teknik foto. Kita ngomong jualan produk itu butuh katalog ya, katalog produk yang digital itu kan butuh teknik pengambilan gambar. Yang dijual kan bukan yang pertama kita tawarkan ke orang, bukan produknya, gambarnya. Bahkan gambar kita upload di misalkan sosial media, Poster. di marketplace, nah di mana-mana. Nah itu kan dari gambarnya. Ya, jadi teknik pengambilan foto yang baik itu yang kita ajarkan juga sebagai bahan untuk ini memasarkan produknya gitu kan ya, secara digital tentunya gitu kan. Oke, baik. Jadi memang yang bisa diambil kesimpulan nih Pak ya, untuk dari zaman-zaman setelah COVID nih terutama, jadi kita bergeser di daerah digitalisasi Pak ya, dan memang karena hal itu Politeknik Ubaya terutama di prodi manajemen pemasaran atau digital business and marketing itu beradaptasi dengan cepat sehingga merubah kurikulum, mengupgrade untuk mata kuliah dan lain sebagainya gitu Pak. Cukup keren Pak. Dan sudah dibuktikan juga terkait untuk teman-teman alumni juga. Saya juga ingat Pak, teman saya juga yang juga sebagai salah satu afiliator dia. Ada yang jadi afiliator? Ada Pak, saya baru ingat ini Pak ya. Dia salah satu afiliator ya. Ini afiliator di apa? Online shop ya? Online shop. Oh dia nggak cuma satu sosial media sih Pak, karena memang untuk sosmed sekarang kan ada yang kayak ini Pak ya, bisa sambil jualan-jualan itu memang ada kan banyak gitu Pak ya. Memang perkembangan sosial media ini cepat banget Pak gitu. Jadi dia karena itu dia lebih meninggalkan untuk resign dari perusahaan lalu memilih untuk mencoba peruntungan di sosial medianya gitu. Juga ada beberapa teman saya yang memang dari awal dia lulus di sini ya, terutama dari memang prodi manajemen pemasaran waktu itu Pak ya, dia langsung berbisnis. Teman saya itu juga ada, dan memang sudah diterapkan, dia udah pakai Facebook Ads, Instagram Ads gitu ya, di dunia iklan. Pasti nggak mungkin kalau dia nggak punya ilmu terkait marketing. Ya gitu betul. Saya baru teringat ya, tadi kan terkait kompetensi atau kemampuan. Tadi salah satunya yang disebutkan Ivan tadi, kemampuan promosi berbayar. Gampangnya seperti itu, menggunakan Instagram Ads, Facebook Ads, dan yang lainnya. Itu kan bagaimana menjangkau audiensnya, berapa target market yang diraih, dan seterusnya, itu kan bisa disetting. Itu kami ajarkan juga, karena kemampuan-kemampuan itu dibutuhkan oleh mereka, gitu kan ya. Tidak hanya sosial media yang gratis dan yang tanpa biaya ya, berbiaya pun kami ajarkan, karena memang saya ingat satu alumni prodi MP, mungkin angkatan kamu ya. Oh, okay. Siapa Pak? Saya sudah sebut nama ya. Oh, iya. Temennya Ivan itu ya. Dia itu bisnis jual produk online. Udahnya seperti itu. Ya, dia menjual produk secara online. Nah, dia itu anggap saja dia beli barang gitu kan ya. Harganya 100 itu kan ya. Kemudian dia jual menjadi 200. Untungnya kan 100 rupiah, kan ya. Nah, dia berani menggunakan 50 rupiahnya atau separuh keuntungannya untuk memasarkan lewat promosi berbayar. Ya. Jadi seperti Instagram Ads itu dia spend biaya ke sana gitu kan. Sehingga dia bisa jualan. Nah, ilmu-ilmu seperti itu yang akhirnya digunakan oleh para lulusan prodi ini gitu kan ya, baik itu untuk bisnisnya sendiri maupun perusahaan. Nah perusahaan sama mereka juga mengelola perusahaan misalkan ya,
spend biaya untuk Instagram Ads itu kan ya, tapi dia pasti dikasih target penjualannya sekian supaya antara biaya dengan keuntungannya itu masih ada perbandingan yang baik gitu kan. Jadi masih untung gitu. Masih untung, gampangnya masih untung. Nah, ilmu-ilmu seperti itu yang kami ajarkan gitu kan ya. Jadi memang kalau bicara tentang lulusan ini sudah menyebar ke banyak bidang. Saya nggak bisa sebutkan ya. Tadi kan bertanya, bidang apa aja sih Pak yang di prodi digital business marketing ini menyebar tuh? Semua, bidang, betul. semua, Ya, gitu semua. kan ya. Karena semuanya membutuhkan marketing. Betul. Pun kampus Betul. ya, kampus kita Ivan di hire sebagai tim info dan marketing di kampus kita ya. Otomatis kan semua butuh kuliner, butuh skincare, apalagi itu ya. Banyak Pak ya. Banyak itu kan. Jadi bagaimana cara kita membranding gitu Pak ya. Betul, branding atau meng-hire pelanggan gitu kan. Mencari pelanggan itu suatu yang sulit, tapi kami selalu berikan kemampuan ke para lulusan bahwa memang itu tugas Anda untuk bagaimana mempromosikan sebuah produk atau perusahaan gitu kan ya. Itu sih secara umum ya. Kalau detail memang butuh waktu durasi yang banyak ya. Banyak Pak. Ini bisa nanti sampai malam Pak. Kita masih selesai Iya. itu, Pak. Jadi saya jelaskan bidang-bidang yang secara umum saja gitu. Oke, baik. Mungkin terima kasih untuk Pak Rahmat. Jadi untuk teman-teman yang melihat ya untuk podcast kita yang berjudul untuk peluang kerja untuk lulusan program studi digital business and marketing. Jadi intinya teman-teman yang ada di luar sana, baik yang dia sebagai mahasiswa politik Ubaya khususnya di prodi MP ataupun tidak prodi MP gitu, harus bisa mengasah skill yang terutama marketing ya Pak. Jadi karena kita juga dituntut untuk zaman digitalisasi, ya mau nggak mau kita harus berkembang teman-teman. Jangan lupa join ke kami ya, nggak usah ragu ya. Iya, nggak usah ragu tentang peluang, bagaimana sih, apakah berpeluang masuk prodi digital business marketing. Setelah saya jelaskan singkat tadi, tidak diragukan kan ya, artinya peluangnya sangat luas untuk marketing karena persaingan semakin tinggi sehingga perusahaan membutuhkan resources atau tenaga sumber daya manusia untuk memperkuat perusahaannya bersaing. Betul Pak, betul. Ini gitu. Jadi buat teman-teman di sini yang ingin kuliah dan langsung berpeluang kerja yang tinggi gitu ya, nggak usah ragu, nggak usah bimbang, nggak usah sungkan, langsung aja datang ke sini di Politeknik Ubaya. Mau tanya-tanya juga boleh Pak ya. Silakan. Untuk tim editor bisa diedit di bawah sini ya. Kita kasih kerjaan lebih susah untuk tim editor. Untuk infonya taruh di bawah sini ya Pak. Gitu. Gitu baik. Terima kasih untuk hari ini Pak Rahmat. Selamat sore, dan kalau di Ubaya ada ini Pak, ada tagline-nya Pak. Iya. Salam multikultur Pak ya. Oke, ya. Salam multikultur.